Pertama, saya tentu merasa kaget ya mendengar informasi terkait persoalan ini. Sebab ada beberapa dugaan-dugaan yang memang sudah disampaikan oleh beberapa media terkait dengan penambahan suara yang diperoleh oleh Partai Solidaritas Indonesia. Demikian juga sebenarnya Partai Gelora. Nah, sebenarnya setelah melihat ya bahkan mendengar atau bahkan melihat berita yang disampaikan oleh beberapa media, memang ada yang mengganjal dikit ya, kok bisa terdapat penambahan suara itu di dalam Sirekap, padahal C1 planonya boleh dikatakan amat jauh berbeda dengan suara yang ada di dalam Sirekap. Nah, semestinya ada upaya korektif yang harus segera dilakukan oleh KPU RI untuk melihat sebenarnya C1 plano yang ada. Nah, tetapi meskipun itu yakinlah bahwa C1 plano dan proses rekapitulasi secara berjenjang yang saat ini dilakukan oleh KPU, itulah yang sesungguhnya dokumen yang tetap menjadi aspek legalitas dalam proses penetapan hasil yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 20 Maret nanti. Nah, tetapi meskipun metode rekapitulasi secara konvensional yang dijadikan sebagai aspek legalitas di dalam penetapan pada tanggal 20 nanti, tetapi memang posisi Sirekap yang disampaikan oleh KPU kepada masyarakat kita kali ini memang terus terang saja agak-agak jauh dari ekspektasi kita. Publik sangat dikecewakan terkait dengan persoalan Sirekap ini, karena memang beda yang ada di bawah di lapangan dengan sangat berbeda dengan yang diinformasikan oleh melalui Sirekap oleh kawan-kawan KPU. Nah, saya pikir memang ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebenarnya. Mbak Eva, jujur saja sebenarnya ada di luar dari Sirekap yang semestinya bisa dijadikan rujukan juga, selain proses rekapitulasi secara konvensional yang dilakukan saat ini secara berjenjang, yaitu dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu RI sendiri. Jadi pada saat tanggal 14 Februari lalu, pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan sampai malam hari itu, sebenarnya C1 plano telah dipotret atau difoto oleh seluruh pengawas TPS di 800 lebih TPS yang 800.000 lebih yang TPS yang ada di secara nasional itu. Sebenarnya sudah difoto secara keseluruhan dan disampaikan di dalam sistem pengawasan pemilu atau dikenal dengan Siwaslu. Jadi selain Sirekap ada Siwaslu. Cuma Bawaslu ini menggunakan Siwaslu itu ketika terdapat laporan dari masyarakat, warga negara Indonesia atau lembaga pemantau atau mungkin dari peserta pemilu yang merasa keberatan akibat terjadinya pelanggaran administrasi pemilu di dalam tahapan rekapitulasi ini. Nah, semestinya Bawaslu menyiapkan Siwaslu itu tidak dalam posisi yang defend, artinya sangat pasif. Semestinya jauh hari ketika pada tanggal 14 atau satu hari setelah penghitungan suara itu, Bawaslu sudah bisa menayangkan sebenarnya kerangka menayangkan hasil memotret atau memfoto C1 plano itu kepada seluruh masyarakat, minimal ia berbasis kecamatan dulu lah. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri dan pelibatan partisipasi masyarakat. Kalau itu dilakukan oleh Bawaslu, maka saya yakin seluruh KPPS, seluruh PPK yang ada di Indonesia ini akan sangat hati-hati, karena memang jauh hari sebelumnya Bawaslu telah memberikan informasi melalui Siwaslu itu. Demikian, Mbak Eva. Baik, langkah korektif dari KPU dan juga pengawasan dari Bawaslu itu harusnya segera dilakukan saat ini ya, Pak Nasrullah. Kita bicara dulu soal adanya dugaan suara yang tertukar ya, menghitung suara sah dan tidak sah. Apakah bisa di Sirekap salah menghitung begitu, Pak Nasrullah? Ini salah sistemnya atau ada dugaan human error di situ? Gimana ya? Yang saya paham di Sirekap, ketika ia dipotret C1 planonya, maka pada saat yang sama itu akan diinput
melalui Sirekap. Nah, memang problem sumber daya manusia di bawah, pelatihan yang sangat minim, salah satu menjadi penyebab, ya, sehingga pengisian C1 Plano mungkin menjadi salah satu hambatan oleh teman-teman yang ada di bawah. Karena memang Sirekap ini adalah sesuatu yang baru bagi KPPS sebenarnya juga. Ya. Meskipun dulu ada situng, tetapi situng hanya sekedar di foto doang. Tetapi kalau Sirekap ada sistem yang mengcover dia. Nah, tetapi tidak dipungkiri, Sirekap sendiri juga keliru. Ada beberapa kekeliruan Sirekap misalnya. Bahkan bisa angka yang semestinya hanya sekedar di angka puluhan atau belasan, tetapi bisa direkap sampai angka ratusan bahkan, ya. Lucu, bahkan lebih dari jumlah pemilih dalam satu TPS. Baik. Nah, artinya sumber daya manusia yang sangat terbatas, sangat minim pelatihan, minim bimteknya, plus sistemnya sendiri yang memang bermasalah, Mbak Eva. Baik, soal Sirekap bermasalah, kemudian gini, juga ada dugaan lagi, Pak Nasrullah. Saya mengutip pernyataan dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 yang menyebut kecurangan atau dugaan kecurangan, ya, dugaan penggelembungan suara PSI ini sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apakah Anda sependapat, Pak Nasrullah? Kuat dugaan, sekali lagi, kuat dugaan mengarah ke sana. Nah, tetapi memang harus dibuktikan betul-betul melalui proses yang secara berjenjang saat ini dilakukan. Saya ingin ulangi, kuat dugaan mengarah ke sana, ya, karena memang dalam waktu yang begitu sangat singkat sudah bisa mencapai di angka 3,13%. Ya. Nah, Sirekap, mohon maaf, Sirekap ini semestinya saya kurang tahu persis dibuat dengan unsur kesengajaan kah, atau memang dibuat di dalam desain yang memang membuat masyarakat ini jadi bingung terhadap suatu sistem yang semestinya tidak boleh terjadi seperti ini, Mbak Eva. Ya, Pak Nasrullah, terkait dengan dugaan salah menghitung suara yang tidak sah, kemudian diduga masuk ke PSI, kemudian dugaan penggelembungan suara, mengambil suara partai politik lain. Apakah dugaan-dugaan ini bisa dibuktikan ketika proses rekapitulasi berjenjang yang hingga saat ini masih dilakukan oleh KPU? Sangat bisa dibuktikan. Jadi sangat bisa dibuktikan dan sangat bisa dikoreksi. Nah, tetapi sekali lagi, jangan yang mengkoreksi ini hanya KPU saja berdasarkan C1 Planonya. C1 Plano juga ada yang diubah loh, Eva, ya, ada diubah. Tetapi saya tidak pengen menyatakan bahwa itu dari PSI, tetapi kemungkinan besar dari calon kandidat masing-masing juga bisa jadi di calon anggota DPR RI itu. Jadi ada C1 Plano juga modusnya begitu. Ada C1 Plano yang diubah, ada surat suara yang tidak sah dibuat menjadi sah dan diperuntukkan kepada partai politik lain, seperti kasus yang terjadi di PSI itu. Nah, macam-macam metodenya seperti itu. Nah, tetapi bahwa memang sangat kuat dugaan kita bahwa memang ini terjadi satu bentuk dugaan kecurangan itu. Ya, Pak Nasrullah, jika betul ada dugaan C1 saja diubah, bagaimana kemudian pembuktiannya? Bagaimana kemudian membuktikan suara yang sah betul-betul suara dari rakyat tanpa ada kecurangan? Iya. Jadi selain Mahkamah Konstitusi, Bawaslu itu punya peranan sebenarnya. Bawaslu RI ini punya peranan, Bawaslu Provinsi itu punya peranan, juga kabupaten kota Bawaslunya. Dengan cara apa? Ya, kalau ada masyarakat yang melaporkan akibat pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan rekapitulasi kepada Bawaslu ini, baru Bawaslu menindaklanjuti, ya, apa yang dijadikan oleh Bawaslu. Bawaslu akan melakukan pemeriksaan dengan cara yang cepat. Pemeriksaan secara cepat ini mudah saja, tinggal melihat siwaslunya yang teman-teman pengawas TPS tadi yang melakukan atau memotret C1 Plano asli, sebab ada C1 Plano yang memang dibuat dengan cara yang itu tadi, dipalsukan, maka Bawaslu bisa meluruskan itu di dalam proses rekapitulasi yang saat ini dilaksanakan di KPU Kabupaten atau bahkan di KPU Provinsi. Nah, dengan cara itulah sebenarnya di tahapan proses ini Bawaslu atau KPU bisa melakukan koreksi terhadap
berbagai hal yang menyangkut tentang perolehan suara dari partai politik maupun para calon anggota legislatif itu. Baik, jadi kita masih bisa berharap pada C1 asli dari Bawaslu ya, yang dipegang oleh Bawaslu saat ini. Tetapi pertanyaannya Pak Nasrullah, apakah Bawaslu hanya bertindak pasif begitu menunggu laporan, tidakkah bisa bertindak proaktif untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan? Itu yang jujur saja saya agak kenapa harus menunggu sekali lagi. Semestinya lebih proaktif itu jauh lebih bagus. Mencegah itu jauh lebih bagus daripada mengobati dalam posisi yang seperti sekarang ini. Kalau ingin jadi penyelamat, jadilah penyelamat pada konteks pencegahan itu. Tempatkan itu dari awal. Jauh hari kami sampaikan kepada Bawaslu sebenarnya. Ketika di era kami juga, meskipun pada waktu itu belum kuat sekali sistem yang kami buat, nah kami mencoba ingin menyampaikan kepada masyarakat begitu hari H, atau bahkan H+1, masyarakat bisa melihat keadaan dari masing-masing TPS yang telah kami foto atau mungkin kami videokan pada waktu itu, sehingga bisa diakses oleh publik. Nah, sekarang Bawaslu-nya lebih pasif. Nah, saya mengajak pada teman-teman Bawaslu, ayo dong, lebih responsif, lebih progresif, melihat tuntutan masyarakat yang begitu luas sekarang ini. Jangan menunggulah laporan-laporan itu, sebaiknya buka saja dengan terang benderang atau minimal sampaikan kepada publik, nih kami menunggu laporan Anda, yuk kita sekarang proses. Jujur aja Eva, saya terus terang kalau memang saya terpanggil hati nurani untuk melakukan atau meluruskan istilahnya yang barang-barang bengkok ini nih, yang tidak on the track begitu tuh, maka dari itu ingin membantu sebenarnya masyarakat, ingin membantu rakyat Indonesia, ingin membantu Bawaslu agar Bawaslu ini lebih positif citranya kepada masyarakat. Demikian juga KPU, teman-teman kita penyelenggara ini lainnya. Nah, jadi jujur saja insya Allah saya dan beberapa teman-teman nanti akan coba rembuk rapat dengan teman-teman. Yuk kita selamatkan pemilu ini dengan cara luruskan kembali perolehan-perolehan partai politik ini. Toh kalau memangnya Bawaslu harus bersikap pasif, maka mau tidak mau kita yang harus aktif. Gitu Eva. Baik, kita nantikan bersama ya Pak Nasrullah langkah proaktif dari Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan ini, dan semoga juga betul-betul ada langkah korektif dari KPU. Terima kasih anggota Bawaslu Republik Indonesia periode 2012-2017, Nasrullah, sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Salam sehat selalu Pak Nasrullah. Terima kasih. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Usai jeda, Berita Pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Pemilu. Ini tentang hari esok, tentang keberlangsungan hidup kita. Bukan soal jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.